الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak wafat kecuali wafat dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sahabatku yang beriman, jika video ini muncul di berandamu, maka ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang mulia dan tak pernah berbuat hal yang dilarang olehnya. Namun banyak yang tidak tahu bahwa malaikat ternyata juga mendoakan manusia yang taat menjalankan perintah Allah. Dengan didoakan oleh para malaikat yang jumlahnya tak terhitung, doa-doa kita akan mudah diijabah oleh Allah. Dan betapa beruntungnya jika kita menjadi seseorang yang didoakan oleh malaikat. Para ulama mengatakan bahwa doa malaikat adalah doa yang mustajab. Siapa yang kehidupannya didoakan oleh para malaikat, maka beruntunglah ia. Untuk diketahui, para malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang berbuat baik dan beramal soleh. Dan ternyata terdapat 12 golongan orang yang diajarkan melalui Al-Quran dan hadis, yang mana 12 golongan orang ini memiliki keutamaan yang akan selalu mendapatkan doa dari para malaikat. Lantas siapa sajakah ke-12 golongan orang yang beruntung ini, dan bagaimana cara kita untuk bisa masuk menjadi di antara 12 golongan orang ini? Silahkan tonton video ini hingga selesai sehingga semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap dan dapat dicerna di dalam memori pikiran dan hati kalian semua supaya tidak menjadi gagal paham. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah beberapa golongan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Semoga kita termasuk di antaranya. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan ketika tidur pun kita diajarkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim dari Bara yang berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
apabila mulai berbaring di tempat tidurnya membaca, "Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati." Dan apabila bangun, beliau membaca, "Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami kembali setelah mematikan kami, dan kepadanya kami akan dibangkitkan." Hadis riwayat Muslim. Tidur dalam doa di atas disebut dengan kematian, karena tidur adalah saudara kandung dari kematian. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan." Quran Surah Al-An'am ayat ke-60. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa Dia mematikan hamba-hambanya dalam tidur mereka di waktu malam. Dalam firman Allah yang lain, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Al-Zumar ayat ke-42. Golongan orang yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia." Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Sahih Muslim nomor 469. Kelebihan dari orang yang menunggu waktu sholat itu adalah merupakan bukti kecintaan hamba. Jadi keutamaan menunggu waktu sholat tiba yang pertama ini adalah sebagai bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat merupakan media komunikasi dengan Allah lewat lantunan doa yang diucapkan setiap selesai salat. Ketika kita merindukan seseorang yang dicintai, tentu kita akan berusaha untuk tidak terlambat ketika memiliki janji untuk bertemu. Sama halnya bagi orang yang merindukan Allah, kita akan senantiasa menunggu berjumpa dengannya dan akan selalu menunggu perjumpaan tersebut. Kemudian kelebihan yang kedua, mengundang kebaikan yang lain. Ya, keutamaan yang kedua, menunggu waktu sholat tiba akan membuat kita berkesempatan melakukan banyak kebaikan, antara lain membaca Al-Quran, iktikaf, berzikir, membereskan tempat sholat, dan amalan lainnya. Tentu saja perbuatan yang demikian akan menambah pahala selain pahala dari sholat yang akan dilakukan. Kemudian kelebihan yang ketiga, kecilnya peluang bermaksiat. Ya, keutamaan orang yang menunggu waktu sholat ini adalah kecilnya peluang untuk berbuat maksiat. Karena saat menunggu waktu sholat, tentu seseorang akan lebih fokus melakukan segala amalan kebaikan. Hal ini yang kemudian membuat kemungkinan untuk bermaksiat menjadi sangat kecil. Keutamaan yang terakhir, dapat menjaga kebersihan diri dan hati. Salah satu syarat sahnya sholat adalah bersihnya badan dan tempat sholat dari najis. Maka orang yang menunggu waktu sholat,
ia sudah terlebih dahulu membersihkan diri dan tempatnya sholat. Golongan orang yang ketiga yaitu orang-orang yang berada di shaf barisan depan ketika sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Imam Abu Dawud dan Ibnu Huzaimah dari Bara bin Azib radhiyallahu an. Lantas, apakah kelebihan ketika kita sholat berada di shaf yang pertama? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat ke jemaah di shaf yang pertama. Daripada Abu Umamah radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat ke atas para jamaah yang berada di dalam shaf pertama sholat berjamaah. Sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan shaf yang kedua? Jawab Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersolawat ke atas shaf yang pertama. Sahabat bertanya lagi, ya wahai Rasulullah, bagaimanakah dengan shaf yang kedua? Lalu Rasulullah menjawab, ya begitu juga dengan shaf yang kedua. Riwayat Ahmad bin Hambal. Kemudian kelebihan shaf pertama yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersolawat ke atas jemaah shaf pertama dan kedua. Dari Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersolawat ke atas para jamaah yang berada di dalam shaf pertama sebanyak 3 kali, sementara ke atas shaf yang kedua hanya sekali. Hadis riwayat An-Nasa'i. Menurut Syekh Al-Arnaud, hadis ini sanadnya sahih atas syarat Muslim. Terdapat satu kisah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik sahabat dalam mengerjakan sholat berjamaah. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah mendapati ada di kalangan sahabatnya melambat-lambatkan diri mereka untuk menyertainya di shaf pertama. Lantas baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan mereka, kehadapanlah kamu dan sempurnakanlah shaf bersama denganku. Akan datang selepas kamu satu kaum yang berterusan ke belakang atau meninggalkan shaf yang pertama, sehingga Allah akhirnya memasukkannya ke dalam neraka. Golongan yang keempat adalah orang-orang yang menyambung shaf pada sholat berjamaah, yaitu tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam shaf. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Para imam yaitu Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Golongan kelima, para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Rasulullah bersabda yang artinya jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Sahih Bukhari nomor 782. Golongan yang keenam, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat
kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat di mana ia melakukan sholat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 8106. Golongan yang ketujuh adalah orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, "Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?" Mereka menjawab, "Kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Al-Musnad nomor 9140. Golongan yang kedelapan adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Darda radhiyallahu an, Sahih Muslim nomor 2733. Golongan yang kesembilan adalah orang-orang yang berinfak. Rasulullah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit." Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah juga berfirman terkait infak ini, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada berduka cita bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 274. Golongan yang ke-10, orang yang sedang makan sahur. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Golongan orang yang ke-11 adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Imam Ahmad meriwayatkannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, golongan yang terakhir, golongan yang ke-12 adalah seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah
bagaikan keutamaanku atas seorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam lubangnya, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Demikianlah 12 golongan orang yang selalu ikut didoakan oleh para malaikat. Semoga kita semua bisa termasuk di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.